Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dalam presentasi di ruang Zoom pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Rosa Ari Maulidia yang akan bertugas sebagai moderator untuk membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sesuai dengan topik diskusi kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat topik yang berjudul Cara Belajar Efektif di Masa Pandemi yang akan disampaikan oleh kedua pemateri kita pada pagi hari ini, Saudari Abdul Karim dan Maulana Maya. Baik, adapun susunan kegiatan diskusi yang akan kita laksanakan, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Dapat diakhiri. Baik, selanjutnya untuk sesi yang kedua adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai belajar efektif di tengah pandemi. Next. Masa pandemi. Di tahun 2020 ini menjadi tahun yang berat bagi kita semua karena hingga saat ini Indonesia masih dilanda pandemi corona. Corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Coronavirus memiliki sifat yang mudah menular. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk melakukan segala aktivitas belajar mengajar dari rumah atau e-learning. Hal itu dinilai masih cukup sulit dan kurang efektif. Jadi, semua sektor merasakan dampak dari corona ini. Salah satunya dunia pendidikan yang mengharuskan pemerintah untuk mengubah sistem pendidikan Indonesia dari pembelajaran tatap muka di kelas diganti dengan pembelajaran di rumah secara online. Next. Selanjutnya, bagaimana sih keefektifan pendidikan selama pandemi COVID-19 ini? Pemaduan penggunaan sumber belajar tradisional atau offline dan online adalah suatu keputusan demokratis untuk menjembatani derasnya arus penyebaran sumber belajar elektronik atau e-learning dan kesulitan melepaskan diri dari pemanfaatan sumber-sumber belajar yang digunakan dalam ruang kelas. Artinya, e-learning, bagaimanapun canggihnya, teknologi yang digunakan belum mampu menggantikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Karena metode interaksi tatap muka konvensional masih jauh lebih efektif dibandingkan pembelajaran online atau e-learning. Jadi, di samping keharusan belajar secara daring yang menjadi kendala lainnya adalah kurangnya tingkat semangat belajar siswa maupun mahasiswa yang memicu akan efektif atau tidaknya pembelajaran online ini. Mengingat budaya belajar tatap muka yang masih melekat, sehingga selama kegiatan belajar online ini tidak jarang banyak siswa maupun mahasiswa yang merasa jenuh atau bosan, sehingga membuat hasil belajar yang diharapkan tidaklah efektif. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami.
Ya, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu kendala yang sering dihadapi selama kegiatan belajar mengajar. Kendala mendasar bagi para mahasiswa adalah masalah jaringan internet. Di daerah perkotaan memiliki banyak provider penyedia layanan internet dengan kemampuan jaringan internet yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran daring. Namun untuk daerah pedesaan hanya tersedia sangat sedikit pilihan provider penyedia layanan internet. Dari yang tersedia tersebut ternyata memiliki kualitas jaringan internet yang kurang memadai sehingga kurang mendukung pembelajaran secara daring. Next. Cara agar kegiatan belajar lebih efektif dapat dilakukan dengan mengatur waktu belajar, fokus saat kegiatan berlangsung, mencatat poin penting yang disampaikan oleh pengajar agar proses pembelajaran lebih mudah untuk diingat, dan memperhatikan kenyamanan ruang belajar. Hal tersebut dapat dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar agar kegiatan lebih efektif. Dan selanjutnya kita sampai di sesi pertanyaan. Untuk peserta dipersilakan kalau ingin bertanya. Terima kasih kepada pemateri. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari para pemateri yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab yang pertama, saya persilakan kepada audien yang ingin bertanya untuk menyebutkan nama, name, dan izin bertanya melalui chat box. Baik, yang pertama saya persilahkan kepada Saudari Saila Dewi Agnevia untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Saila Dewi Agnevia, NIM 2008-10-30-10-16. Saya ingin bertanya, pada penjabaran tadi dijelaskan mengenai faktor teknis yang mendukung keefektifan belajar. Tetapi, faktor kesehatan juga mempengaruhi keefektifan belajar tersebut. Lantas, bagaimana menurut pemateri agar mahasiswa atau peserta didik dapat menjaga kesehatannya dalam pembelajaran daring? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Saila atas pertanyaannya. Baik, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sheila. Jadi cara kita untuk menjaga kesehatan fisik di tengah pembelajaran daring ini bisa dilakukan dengan cara seperti, pertama, tidak menatap layar laptop secara terus-menerus karena akan mengakibatkan mata lelah. Gejala yang ditimbulkan dari mata lelah ini seperti pandangan kabur, pusing, pegal di leher, dan nyeri di bahu. Untuk yang kedua, melakukan peregangan 2 jam sekali. Yang ketiga, minum air yang cukup sehari minimal 2 liter. Yang keempat, makan secara teratur. Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, bisa ditanyakan kembali. Baik, dapat dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sheila. Selanjutnya, kepada Saudari Trisnaning Fibrianti, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Trisnaning Fibrianti dengan NIM 2008-1030-1022. Dari materi yang tadi sudah dipaparkan, saya ingin bertanya mengenai bagaimana pengimplementasian proses belajar mengajar pada masa pandemi ini. Dan seberapa pentingkah upaya pembelajaran yang efektif pada masa pandemi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Trisnaning Fibrianti atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari tadi. Semenjak adanya pandemi membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukannya kebijakan PSBB untuk menekan penyebaran virus corona ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Di luar beberapa
harus dihentikan beberapa pemerintah daerah memutuskan menetapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring. Sistem pembelajaran daring dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut untuk mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, atau Instagram. Dan juga bisa menggunakan aplikasi Zoom. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Di masa pandemi ini, metode pembelajaran yang efektif sangatlah penting. Dengan didukung oleh berbagai metode pembelajaran yang dibuat oleh para guru, keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, dan meramu materi, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring dan tidak menjadi beban psikis tentunya. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau madrasah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi antara guru dan siswa agar dapat terpantau secara efektif. Demikian, apa ada yang kurang jelas? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih selanjutnya kepada Saudari Trifani Yuniar Baharini. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Trifani Yuniar Baharini dengan NIM 2008-1030-1004. Saya izin bertanya, menurut saya, ada berbagai kendala dalam mencapai keefektifan belajar mahasiswa melalui pembelajaran daring. Salah satunya yaitu motivasi siswa dalam belajar yang rendah. Menurut Anda, bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, khususnya melalui pembelajaran daring pada masa pandemi seperti saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi menurut saya, cara agar mahasiswa memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar adalah faktor utamanya peranan dari seorang dosen. Peran dari seorang dosen tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, karena dosen adalah faktor dominan dalam penentu kualitas pembelajaran. Jika kualitas pembelajaran baik, maka akan menghasilkan hasil belajar yang memilih metode pembelajaran yang tepat. Jadi pemilihan metode pembelajaran motivasi dan minat mahasiswa sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran seperti internet, komputer, dan alat-alat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, memanfaatkan penggunaan media. Jadi, dosen bisa membuat atau menggunakan media animasi untuk mendukung proses pembelajaran dalam penyampaian materi, agar lebih mudah dimengerti dan lebih menarik mahasiswa untuk belajar. Sehingga dengan upaya-upaya tersebut, motivasi mahasiswa dalam belajar. Apakah bisa diterima? Baik, dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Putri JB Anindtias untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya kepada pemateri tadi.
Di sini saya Putri Jibrining Tias dengan NIM 2009-1020-1006 izin bertanya, apa yang menjadi alasan dikatakannya pembelajaran online telah berjalan dengan efektif? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan jawabannya. Ya, dikatakannya proses pembelajaran berjalan efektif itu apabila ilmu atau pesan yang disampaikan pengajar dapat diterima dengan baik oleh peserta didik, memfasilitasi pemerolehan pengetahuan dan keterampilan si belajar melalui penyajian informasi dan aktivitas yang dirancang untuk membantu memudahkan mereka dalam rangka mencapai tujuan khusus belajar yang diharapkan. Seperti itu. Apa kurang jelas atau bagaimana, Saudari? Oke, bisa dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir, Saudara Rizky Aldo Apriliano, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih ya. Saya izin bertanya ya. Berdasarkan dari apa yang kita semua udah ketahui ya kan, dari setiap keluhan siswa terkait pembelajaran secara daring atau online, terkait banyaknya kendala yang dialami oleh mereka ya kan. Apakah cara belajar yang dilakukan secara daring atau online tersebut selama pandemi itu termasuk sudah efektif atau tidak? Atau tidak ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan jawabannya. Baik, menurut saya pembelajaran online masih kurang efektif karena kita telah mengetahui bahwasannya dengan dilakukannya pembelajaran secara online masih ada beberapa kendala. Salah satunya adalah minimnya jaringan internet bagi siswa yang rumahnya di daerah pedesaan, sehingga aktivitas pembelajaran tidak bisa berjalan dengan maksimal. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari diskusi yang telah disampaikan pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa di masa pandemi seperti saat ini, keefektifan pembelajaran menjadi salah satu hal yang sangat esensial. Hal ini dapat menimbulkan pengaruh bagi para mahasiswa baik dari segi positif maupun negatif. Oleh karenanya, banyak kajian yang harus kita teliti untuk bisa memperbaiki dan memberikan terobosan baru agar pembelajaran online bisa diterima di semua kalangan mahasiswa tanpa ada kendala apapun dan mampu menghilangkan turunnya semangat serta nilai dari mahasiswanya. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan ikut berpartisipasi secara aktif selama diskusi berlangsung. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.